Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semenjak saudara menjadi orang percaya, coba lihat apakah perubahan yang kau alami dalam hidup ini. Saudara, ketika engkau mengenal Tuhan, maka Tuhan juga bekerja dalam hidupmu. Dan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu adalah membuat engkau dikuduskan. Setiap hari, semakin indah, semakin hari, semakin menyatakan keindahan Tuhan. Apakah demikian hidupmu? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semua orang memiliki pengakuan bahwa mereka sadar bahwa perubahan ke arah yang lebih baik merupakan hal yang patut disikapi dengan positif. Namun bagaimana kenyataannya, saudara? Bertolak belakang, bukan? Pernahkah saudara menasihati seseorang untuk berubah dari kehidupan yang tidak baik menjadi memiliki kebiasaan yang baik? Bagaimana hasilnya? Pada umumnya, tidak mudah, bukan? Jikalau tidak, saya katakan bahwa kita akan mengalami penolakan, perlawanan dari orang yang kita nasihati dengan berbagai alasan. Saudara, bukan hanya dengan orang lain, saudara, kita pun mengalami kesulitan dengan diri kita sendiri, bukan? Kita tahu apa yang baik, apa yang benar, tapi ketika kita harus berubah ke sana, saudara, apakah mudah? Saudara, tidak mudah, saudara. Saudara, biarlah ini menjadi ingatan kepada kita. Saudara, ciri khas daripada orang berdosa adalah selalu memberontak kepada Tuhan. Saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita hidup dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang menurut kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca Sefanya pasal yang ketiga. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam, yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan ada di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberikan hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanjuskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya, tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikian firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang menyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu, karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di atas gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan mendapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yaitu Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau
dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat betapa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang sabar kepada umatnya. Saudara, umat Tuhan, Tuhan selalu sediakan firman, menegur mereka dengan sabar. Bahkan Tuhan menunjukkan betapa Tuhan membela umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu sadar mereka dikasihi. Namun dari firman ini kita tahu betapa umat Tuhan tidak peduli dan tidak menggubris dan tetap hidup di dalam hidup yang semau mereka. Saudara, hal ini yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, apakah kita juga melihat betapa baiknya Tuhan kepada kita? Dia mau berbicara dengan kita melalui firman-Nya, menegur kita. Bahkan Tuhan menyatakan segala kebaikannya, bahkan segala keadilannya yang kita bisa saksikan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, apakah kita menjadi sama dengan orang Israel yang tidak menggubris seluruh kebaikan dan kesabaran Tuhan kepada kita? Saudara, apakah pesan firman Tuhan kepada kita? Yang pertama, saudara, nasihat dan teguran Tuhan itu adalah agar kita bertobat dari jalan kita yang serong. Saudara, firman Tuhan berkata, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mentulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum, para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberikan hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya. Tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel, saudara-saudara, mengalami kerusakan yang sangat parah. Bukan hanya di tataran bawah, tetapi saudara, mulai dari tataran teratas sampai para alim ulama mereka. Saudara, dikatakan saudara-saudara, pemimpin-pemimpin mereka itu, saudara, pemukanya itu seperti singa mengaum. Para hakimnya seperti serigala. Para nabinya seperti orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus. Saudara, kerusakan yang masif di dalam kehidupan umat Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Saudara, Alkitab memberitahukan Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Tuhan itu baik, Tuhan itu sabar, saudara. Saudara, Tuhan memperlihatkan nasihatnya, Tuhan memberikan mereka firman-Nya setiap hari, setiap pagi. Bahkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Di dalam Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan membela mereka. Tetapi saudara, mereka tidak berubah. Mereka tidak menggubris semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat dan teguran Tuhan, Tuhan maksudkan agar umatnya kembali kepada Tuhan. Jangan hidup di dalam hidup yang serong. Saudara, ini sebuah pesan yang sangat penting bagi kita yang hidup hari ini sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan disediakan bagi kita sebagai sarana anugerah Tuhan kepada kita. Yang melindungi kita, yang menjaga kita, dan yang meneguhkan kita. Bahkan Dia yang memperbaiki kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita yang sudah
carut marut, saudara-saudara, oleh karena dunia ini. Dia mengembalikan seperti jala yang koyak, dirapikan kembali supaya hidup kita menjadi hidup yang memperkenankan Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya seringkali mendengar firman Tuhan. Mungkin dari khotbah, mungkin dari baca firman Tuhan, mungkin dari orang lain memberikan nasihat kepada kita. Mungkin kita menyaksikan kesaksian orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua signifikan bagi hidupmu dan hidupku? Apakah itu, saudara, engkau anggap sebagai pesan Tuhan yang penting dalam hidupmu dan hidupku? Saudara, apakah kita menjadi orang yang tidak menggubris apapun yang Tuhan katakan kepada kita? Kita begitu rajin beribadah, kita rajin mendengar khotbah. Kita juga menyaksikan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Namun hidup kita tidak berubah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar firman-Nya, ketika Tuhan memberikan nasihat, ketika Tuhan memberikan teguran, saudara ingatlah satu hal. Tuhan sangat mengasihi engkau, supaya engkau dan saya kembali kepada Dia dan meninggalkan jalanmu yang serong dan mulai bersekutu dengan Dia. Yang kedua, saudara, hanya Kristus yang dapat memberikan kepada manusia hati yang baru untuk hidup dalam hidup yang baru. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Lalu dikatakan ayat 12-13, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu, yang mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Kemudian ayat 14-17. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacita beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh ke atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yaitu Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan pada Yerusalem, janganlah takut Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, Nabi Sefanya memang berbicara kepada bangsa Yehuda pada waktu yang lalu. Namun saudara-saudara, di akhir kitab Sefanya ini, maka Tuhan melalui Nabi Sefanya menyatakan sebuah pengharapan yang gilang gemilang. Sefanya bukan hanya berbicara pada zamannya, tapi Sefanya sedang berbicara tentang sesuatu masa yang akan datang, di mana dikatakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan yang menjadi raja di atas segala raja, yaitu Raja Israel, ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini berbicara kepada zaman yang baru, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus, Sang Immanuel itu, di mana Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara, apa yang disampaikan oleh Nabi Sefanya pada bagian akhir ini bukan hanya melulu kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, mereka akan mengenal Tuhan, mereka akan dipulihkan, mereka akan memiliki lidah bibir yang baru, mempunyai hati yang baru, hidup yang baru. Saudara, itulah yang dinyatakan di dalam bagian ini yang kita baca. Saudara, di tengah-tengah keputusasaan manusia karena tidak sanggup lepas dari dirinya sendiri, bahkan dengan hukum-hukum apapun, dia tidak sanggup hidup berpadan hukum itu. Saudara, ada kabar baik yang Nabi Sefanya sampaikan kepada manusia dan kepada kita, bahwa Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, yaitu Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus, Raja dari segala raja. Saudara, Dia sanggup mengubah hidup manusia dari hidup lama, dari manusia lama menjadi manusia baru. Saudara, semuanya itu Dia lakukan ketika Dia mengorbankan Dia sebagai salib, mati bagi engkau dan saya. Dan ketika engkau percaya kepada Dia, saudara, maka engkau menjadi anak-anak Allah, di mana Dia memberikan Roh Kudus dalam hidupmu, Roh yang penuh kuasa, Roh yang penuh dengan belas kasihan, sehingga saudara, hidupmu dan hidupku mengalami kuasa Dia,
untuk kita sanggup hidup di dalam hidup baru kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup baru adalah hidup di dalam dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, disitulah hidup yang dikatakan hidup mengendalikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Bukan kita yang mengendalikan diri, tetapi Roh Kudus yang mengendalikan kita. Bukan kita yang mempunyai hati yang lunak, tapi Roh Kudus melunakkan hati kita. Bukan kita yang sanggup melakukan firman Allah, tapi Roh Kudus memampukan kita. Sehingga kita yang tadinya adalah pemberontak, kita menjadi penurut-penurut Allah, karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Sehingga saudara, apa yang di dalam hati kita, yang baik itu akan keluar dari bibir kita. Saudara, bukankah Yesus berkata, segala sesuatu yang ada dalam hati kita akan melimpah di dalam mulut kita. Saudara, itulah kehidupan orang percaya. Yang tiap hari, saudara, sebagai manusia baru, kita mengalami pengudusan, perubahan dalam hidup kita. Sehingga setiap hari, saudara, ketika engkau hidup dalam hidup yang baru itu, engkau melihat akan buah yang manis, buah yang menyenangkan Tuhan, bahkan buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, karya Kristus adalah karya buat semua orang. Oleh karena itu, saudara, mari kita datang kepada Dia yang sanggup memberikan kita hidup yang baru, melepaskan kita dari kuasa dosa, melepaskan kita dari kuasa si jahat, melepaskan kita dari kuasa maut, melepaskan kita dari murka Allah. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang dikasih oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah keputusasaan kami untuk merubah hidup kami, tetapi kami bersyukur, di dalam Kristus, Engkau memberikan kami hidup yang baru. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami sudah percaya, kami hidup dipenuhi Roh Kudus, karena dengan demikian kami mengalami kuasa, belas kasihan dan kasih Roh Kudus, sehingga kami semakin hari, semakin diubahkan, sehingga kami lepas daripada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.